Oh iya, dari produksi film Reksa itu kan pasti bikin biaya bengkak kan. Itu alat-alatnya juga kolektif dari teman-teman. Untuk alat waktu itu kita dapat kolektif juga. Dari sebagian besar alatnya yang dipakai itu alatnya milik rumah SMK. Oh SMK tadi karena lulusan SMK semua ya. Karena memang di SMK alatnya lumayan lengkap gitu. Ini di situ. Auto boleh ya. Malah langsung pinjam punya alat-alat SMK. Asik juga. Terus saat itu Reksa di produksi Reksa aku seneng banget nih bahas Reksa. Karena menurutku keren. Aku datang loh bro pas launchingnya di Pendopo itu. Pertama kali balik ke Kendal diajak Naka ke Pendopo udah nonton. Kamu pun foto sama aku, kamu lupa gitu. Aku minta foto, sutradaranya yang mana? Terus saat itu produksi film Reksa sendiri anggota RKFK ada berapa? Waktu itu gini, ada yang menarik nih. Jadi salah satu syarat juga kita meminjam alat dari makanya alat dari SMK ini. Jadi waktu itu Bu Laila itu Kajur, kepala jurusannya Broadcast TV itu nitip teman-teman dari SMK untuk ikut syuting agar terlibat gitu. Nah di situ waktu itu kalau yang kru inti itu ada sekitar 30 orang. Ada 30 orang, terus ketambahan dari teman-teman SMK Radio Kendal dan Broadcast itu ya sekitar 20 orang, sekitar 30 orang lah yang terlibat di situ. Termasuk Karang Taruna juga. Berarti melibatkan banyak orang ya bro. Lumayan dari banyak. RKFK sendiri ada 30, tambahi tim broadcasting SMK ada 20, 30-an ada. Ya, pokoknya sekitar kru itu 50-an termasuk dari Karang Taruna Desa Laban juga. Itu kan pasti makan durasi banyak juga, nggak sehari toh bikin film itu. Enggak. Berapa hari? Itu bisa dikatakan hampir 5 hari lah. 5 hari. Terus sebanyak itu yang biayai makan siapa konsumsinya? Kolektif lagi. Itu kan ya urusannya produser lah, Mas Ulin. Kirain urusannya Gusti Allah. Itu yang ngatur Mas Ulin. Pokoknya intinya waktu itu kita selama hampir 5 hari syuting itu intinya kita makan 3 kali sehari kan. Tetap rutin malah. Tetap kirain nggak makan sebenarnya. Walaupun prasmanan secara digelar di atas daun pisang ya kan gitu. Justru malah lebih enak di situ. Terus apa lagi soal Reksa? Setelah itu Reksa melejit booming sampai ada Di Kendal sampai titik. oh iya booming di Kendal ya. Tapi kayaknya di Semarang juga melirik bro. Komunitas. Ya kita juga di Semarang juga ada kolektif juga. Waktu itu ada yang membantu pendanaan itu dari Sinerum. Ya Semarang. Sinerum itu juga mereka ketika kita mendeklarasikan kita membuat film nih, so judulnya ini, naskahnya seperti ini, ceritanya gini. Akhirnya yaudah kita bisa bantu apa gitu kan. Mereka bantu apa? Akhirnya mereka membuat sebuah screening, membuat sebuah pemutaran film di Semarang. Waktu itu di Gedung Spiegel ya, Spiegel Kota Lama itu sebelum jadi kafe ya. Ya, itu mereka membuatkan sebuah screening fokus on film-film Kendal. Nah, itu berbayar. Film-film Kendal waktu itu diputarkan di situ dan berbayar. Nah, semua hasil dari tiketing itu dilimpahkan semua ke produksi ini gitu. Mereka membantu dengan cara itu. Wah, asik juga ya. Nah, makanya kolektif seperti itu. Ya, makanya saya katakan di film Reksa ini yang dikejar bukan cuma kualitas. Kalau kualitas karena kita memang juga pemula semua gitu loh. Sudah bagus bro. Mungkin ya nggak tahu lah, itu kan dari penonton juga kan, dari penonton juga. Yang penting kita itu berkarya lah, dan itu bersama-sama. Tujuan awalnya seperti itu. Intinya kita membuat sebuah produk, yuk bersama-sama kita membuat sebuah karya bareng-bareng gitu. Tujuannya cuma itu awalnya. Dan kita tontonkan ke masyarakat lagi. Kita nggak mementingkan ke festival-festival itu bonus nantinya. Dan itu pun karena filmnya panjang juga
jarang festival yang bisain gitu. Nah karena tujuan kita ya udah buat film panjang aja, maksudnya yang nggak terlalu pendek, 40 menit gitu, karena buat masyarakat juga. 40 menit sampai 5 hari. Iya. Itu belum editingnya. Editingnya setahu juga apa lama banget ya. Iya. Hampir setahun malah. Iya, Sekitar 6 bulan. 6 bulan. Oh, 6 bulan. Aku yang terlalu over. Tapi kenapa kok susah saat editing? Nah, Rumah Kreatif Film Kendal ini sendiri satu alat aja nggak punya. Alat apa aja nggak punya, kabel aja nggak punya gitu. Jadi kita itu semua kita minjem intinya. Jadi komputer editing dan segala macam. Nah komputer editing kita minjem, dan yang punya kan nggak bisa ngawas terus kan. Maksudnya nggak bisa kita pakai terus ya. Sip-sipan kalau mereka pakai ya udah kita nunggu sampai dia pakai gitu. Kalah ini jam. Iya, dari situ makanya lama. Mas Mustafa sebagai sutradara direct langsung ya saat itu ya. Bisa dikatakan seperti itu. Terus dari teman-teman 5 tadi penggawa RKFK tadi, Mas Alfi sebagai asisten sutradara. Terus Mas Ucil dia cover. apa itu? Kepalanya tim lampu. Kepala tim lampu. Kepalanya tim lampu. Setting. Iya. Kalau Mas Duna di kameramen. Mas Duna orang mana sih? Dia Mangkang. Asli Mangkang malah. Tapi punya rumah di Kendal juga. Terus Mas Ulin dia produser yang ngurus kayak makan tadi. Iya, semua pokoknya. Launchingnya juga. Iya. Ada lagi belum disebut? Udah ya? Sudah. RKFK. Terus habis bikin film Reksa, setelah itu berhenti nggak produksi lagi? Bener ya? Produksi lagi itu? Malah sebelum Reksa launching. Sebelum Reksa launching? Kita produksi. Oh, masih bunga-bunga punya ya? Iya, itu Reksa itu syuting akhir 2016. Bulan September syuting. Launching di pertengahan kan? Launching di pertengahan 17. Iya. Terus di awal 2017 itu Januari itu kita produksi dokumenter judulnya Negeri Kecil, tentang kehidupan masyarakat yang ada di Perumasan sana. Perumasan apa? Kebun Teh Medini itu. Itu masih Kendal ya? Masih Kendal. Banyak sih temanku yang bilang, aku kan sering upload foto ngecamp di sana bro. Perumasan itu udah miliknya Semarang. Bukan, secara geografis masih Kendal. Masih Kendal. Bener ya? Benar. Dan itu ya bisa dikatakan desa atau kampung tertinggi di Kendal. Karena dia berada di bawah Gunung Ungaran. Di kaki Gunung Ungaran. Itu sih. Terus apa film Negeri Kecil launchingnya serentak sama itu? Kayaknya enggak sama Reksa. Itu enggak di launching secara publish, enggak. Cuman pemutaran aja itu. Durasi berapa menit ya Negeri Kecil? Negeri Kecil kalau nggak salah setengah jam. Hampir sama ya, lebih dari 25. Nah itu yang mensutradarai Mas Ulin. Oh, Ulin sendiri. Mas Ulin yang mensutradarai. Terus teman-teman di tim bantunya. Iya. Bisa melihat film-film RKFK di mana? Kalau film-filmnya yang full, aku kangen nih sama Reksa, pengen nonton. Itu kalau di platform digital itu belum ada, kan YouTube itu belum ada. Yang ada cuman ya paling di balik layarnya, terus trailer cuplikannya itu masih ada di channel YouTube-nya Rumah Kreatif Film Kendal. Tapi kalau untuk full movie-nya itu biasanya bisa menonton itu ya di pemutaran alternatif gitu. Sampai sekarang kita juga masih mutar film-film itu gitu. Karena Jepang atau di komunitas gitu. Ya pengen di-share di platform kayak YouTube atau website gitu.
Ya itu masih wewenangnya Mas Ulin lah, karena dia juga produser kan, yang mempunyai hak untuk mempublish itu ya produser. Oh, kenapa kamu ini? Aku mau tanya strukturalnya sebenarnya di RKFK sejak awal ketuanya siapa pertama? RKFK nggak ada ketua. Oh, nggak ada ketua malah. Adanya ya wes kita ketua semua malah gitu. Oh, semuanya ada ketua. Itu ya udah kita semua gitu, kita sama-sama menghidupi lah, biar sama-sama mereka punya tanggung jawab masing-masing kayak gitu loh. Jadi kalau ada satu ketua nanti diberatkan ke ketuanya yang ngurusin ini, wah ketua lagi yang punya ketua. Nah kalau dibebankan. Iya, semua ketua. Gitu. Terus tadi kan aku sempat tanya kenapa nggak dipublish di platform ini apa cenderung harus sesuai Ulin lagi. Apakah Ulin yang benar-benar dituakan di RKFK? Ya bisa dikatakan seperti itu juga. Tapi selain itu ya juga karena job desknya dia produser yang posisinya produser. Iya, gitu sih. Keren Mas Ulin. Terus Mas Ulin udah diundang belum? Belum. Wah, belum. Kesalahan. Sudah masuk list. Kesalahan. Terusnya Mas Ulin dulu. Sudah masuk list. Kemarin Ulin disinggung di Samanaka video sebelumnya, nanti bisa dilihat di Kendari Seni Kendal kan dia pernah jadi ketua juga disinggung di Samanaka. Terus apa lagi ya? Oh cuma itu sih ya, berlanjut Mas Ulum sama Bara ya, nggak nyangkut Ulin. Yang nggak pengen ku ini aku ngobrol sama Raka, nyangkut ke Ulin ya nanti ke Ulin, terus nyangkut ke film, aku langsung tembak orang film, nyangkut ke sastra, langsung kayak berlanjut gitu lah. Terus RKFK sendiri sampai saat ini bisa dikatakan masih ya dalam tanda kutip itu? Masih. Tapi untuk saat ini ya sekitar 2 tahun belakangan kita masih dalam tanda kutip vakum lah. Vakum. Iya. Karena semua anggota Rumah Kreatif Film Kendal itu kan kebanyakan pelajar waktu itu, masih pelajar, semua pelajar. Terus mereka masih di tahap bukan tahap sih, peralihan mereka gitu, dari anak-anak sekolah terus lulus, ada yang kuliah, ada yang kerja gitu, mencari sendiri. Tapi untuk struktural dan kumpul-kumpul itu masih sering dilakukan, walaupun belum produksi lagi gitu. Oh iya, kemarin kan sempat ngobrol via daring gitu ya? Iya, kayak kamu lihat di Instagram. Iya, pas Hari Film Nasional kemarin. Banyak itu yang ikut via daring itu kumpulnya. Kayak reuni ya. Iya, lumayan banyak. Dan itu juga nggak anggota Rumah Kreatif saja gitu, banyak teman-teman lain, ada Mas Naka juga ikut. Oh, Naka ikutan nih. Terus film-film Kendal selain RKFK yang bikin, ada teman-teman yang lain ya yang bikin dari teman-teman Kendal sendiri selain komunitas RKFK? Untuk produksi film dilihat dari beberapa tahun belakangan ya, 3 tahun belakangan lah, itu mulailah muncul banyak produksi film di Kendal, walaupun tidak atas nama komunitas. Reksa Efek ini ya? Nggak tahu juga. Efek adanya Reksa, yang lain akhirnya nggak tahu juga. pengen bikin film. Nggak tahu juga, atau ya mungkin juga sekarang teman-teman juga mau buat film semua gampang gitu kan, pakai HP aja bisa. Iya. DSLR juga semua punya lah ini. Udah nggak asing lagi sama kamera DSLR gitu. Iya, zaman dulu bikin Reksa mungkin anak muda masih pakai kalung, bandulnya itu flash disk ya. Flash disk. Terus saat ini kan kalungnya SLR semua. Film apa yang Mas Mustafa tahu di Kendal, teman-teman Kendal lain selain di Rumah Kreatif? Kebanyakan yang produksi itu selain dari teman-teman, ada teman-teman ya biasa yang sering ada job-job wedding dan segala macam, itu juga mereka membuat film gitu. Oh, gitu. Mereka punya PH sendiri, punya WO sendiri. Iya.
terus mereka mencoba buat film dan itu juga banyak, dan yang lain juga dari ekskul dari sekolah, ya, ekskul film atau jurusan film kayak broadcasting kayak gitu tuh, atau multimedia itu banyak sekali sekarang yang udah berkarya lewat film gitu. Jadi dari situlah teman-teman itu di Kendal sendiri udah banyak sekali produksi film. Oh iya, aku ingat saat itu ada sekolah negeri yang minta bantuan Mas Mustafa sama teman-teman buat bikin film. Ya, ada juga seperti itu. Sekolah itu ya. Minta bantuan, terus lanjut sebenarnya buat apa sih film dari sekolah negeri itu, kan mereka nggak punya jurusan broadcast. Itu sebenarnya dari, aku lupa sih itu dari gurunya. Pokoknya ini dari guru itu mata pelajaran apa. Mereka itu kelas 3, semua kelas 3 per kelas itu membuat sebuah produk film. Produk film tujuannya untuk kenang-kenangan mereka. Jadi kalau dulu kan seringnya kenang-kenangan itu album foto, buku gitu kan. Nah, di sekolah itu mewajibkan siswanya untuk membuat film di situ. Gitu. Berarti bukan untuk lomba juga ya? Itu nggak tahu sih, maksudnya terserah mereka, maksudnya tujuan mereka awalnya untuk kenang-kenangannya mereka per kelas itu. Jadi kalau lomba-lomba juga ada yang beberapa yang diikutkan gitu. Dilihat dari hasilnya kan itu sudah keren, itu pakai alat-alat keren juga, pasti biayanya juga mahal juga. Misal bikin album kenangan mungkin iuran 20.000 pun bisa. Kalau ini kayaknya iuran 100.000 lebih ini per siswanya. Kalau masalah iuran nggak tahu. Terus aku sendiri kayak Arfi, dari 5 penggawa tadi RKFK, Arfi bantu tim kelas ini, Mas Mustafa bantu kelas ini, mungkin Ulin juga bantu kelas ini. Ya ini kayak lomba sendiri ini dari lu, kenapa kok malah isinya RKFK semua? Berarti RKFK sendiri kan dianggap keren di mata mereka, patut untuk membimbing mereka. Kalau urusan maksudnya mereka meng-hire ya teman-teman dari rumah kreatif kayaknya kebetulan juga sih. Kebetulan ya, nggak tahu juga mereka kenapa kayak gitu, maksudnya kenapa memilih kita gitu. Ya kalau misalnya ada panggilan suruh membantu ini, ya udah berangkat aja gitu, nggak memikirkan yang sampai situ gitu. Ternyata kebetulan kok orangnya kenal semua, maksudnya saling kenal kayak gitu, ya udah malah saling bantu waktu itu. Seringnya gitu. Tapi kan bener ya, tiap kelas kan beda-beda yang megang. Rasanya gimana kayak pas semisal ini saingan nih sama temanku sendiri, Arfi. Enggak sampai mikir saingan gitu. Intinya kita saingan dalam hal positif loh ya. Iya. Intinya satu kelas itu kok mereka pengen buat film gitu, dan mereka nggak ada basic film sama sekali gitu, dan pengen belajar. Nah dari situ kan misi dari rumah kreatif juga kan memasyarakatkan film gitu kan. Mereka pengen belajar, ya udah kita sama-sama yuk belajar, kita juga belajar. Ya kalau misalnya mereka tanya apa kita tahu ya kita sharing gitu. Kalau kita sama-sama nggak tahu ya udah Google bareng-bareng kayak gitu. Edukasi juga maksudnya. Nah ya, aku pengen review sama Mustafa ini. Film di Kendal semisal direview, ini sudah layak nggak? Layak dalam tingkat nasional. Ngomong review ya, semua film bisa direview kan. Gitu. Maksudnya kan bisa dikategorikan masuk ke taraf nasional ya. Kalau taraf nasional saya nggak ngerti patokannya sih, maksudnya patokan taraf nasional itu yang seperti apa? Semisal taraf nasional kayak film-film layar lebar, terus ya karya-karya yang saat ini booming kayak miliknya Hanung Bramantyo, terus miliknya sutradara siapa lagi ini. Kendal semisal disisipkan, ini aku dari hal musik dulu ya, karena aku ikut komunitas musik juga di Kendal. Nah, sebenarnya menurutku sendiri ini musik bisa untuk masuk ke ranah situ, ke ranah nasional. Cuma belum ada media saja yang ke situ. Nah, saat ini aku melihatnya, ini banyak media kayak YouTube, kayak ini lebih gampang.
ada satu konten kreator YouTube, musisi Kendal, dia Avenger style sampai ke tingkat internasional. Percaya ya? Orang Kendal. Siapa tuh? Orang Meleri. Belum dengar. Ada itu. Dari kategori musik pun menurutku kan masih bisa bersaing di tingkat nasional. Apalagi sudah masuk ke ranah internasional. Ini kalau film gimana? Kalau ngomongin setara nasional ya tadi kan, setara nasional dengan yang disebutkan nama-nama besar kayak Mas Hanung tadi disebutin, sebenarnya nggak bisa disamakan karena skalanya beda. Kita ada di produksi film yang independen, dan itu pun film pendek, bukan film panjang gitu. Dan pasarnya pun beda gitu. Kita kan pasarnya masih ya festival-festival kayak gitu. Dan kalau ngomongin di festival-festival film pendek di Kendal sendiri, beberapa produk film pendek juga udah banyak yang ke festival-festival yang tingkat nasional. Oh sudah ada. Lumayan banyak Mas di situ. 10 lebih. Mungkin ada. Itu mereka ya di festival-festival yang kelasnya dalam tanda kutip nasional, bukan provinsi, kayak gitu udah ada yang walaupun nominasi 10 besar itu udah banyak gitu. Asik nih, semisal dibuatkan event pemutaran film kayak layar tancap atau apalah khusus nonton karya-karya teman-teman Kendal, aku siap pasang mata Mas buat nonton. Ya ini masih insya Allah ya, masih insya Allah ini nanti Rumah Kreatif Film Kendal khususnya ya dari saya ini pengen lah membuat sebuah festival yang khusus film-film Kendal. Jadi semua karya yang ada di Kendal, produksi Kendal itu semua dikumpulkan jadi satu. Ya pokoknya kita nggak memandang kualitas sebenarnya. Intinya semua kita putar, kita apresiasi bareng. Oh iya. Kita pengen intinya menumbuhkan apresiasi itu sih. Ini loh Kendal banyak juga film-film yang pernah dibuat gitu. Dan kalau yang saya lihat itu hampir 50 film lebih lah. Hampir 100 aku yakin malahan. Itu 100 film pendek justru. Ada lagi soal film ya, aku lihat di daerah Sendang Kulon kalau nggak salah. Sendang Kulon itu bikin film-film lucu gitu. Dia diupload di YouTube dan saat ini sudah monetize juga kayaknya, viewernya sama subscribe-nya banyak. Iya. Nah, ternyata orang Kendal juga bisa. Dari situ sebenarnya, karena yang kita lihat juga banyak sekali film-film yang ada di YouTube, produksi-produksinya sendiri mereka itu yang diupload di YouTube itu udah banyak sekali produksinya anak-anak Kendal. Nah dari situ keinginan kita Rumah Kreatif Film Kendal yang sebuah komunitas itu mengumpulkan mereka. Ayo kita nonton film kita masing-masing gitu ya. Kayak gitu. Intinya kita ya udah apresiasi lah, walaupun skalanya nggak kompetisi gitu, kita nonton bareng semua karya film Kendal gitu. Ya namanya festival ya, bukan kategori lomba. Asik Mas, aku siap pasang mata untuk melihat beberapa film itu. Ya. Masih insya Allah. Dan semoga siap bantu lah jadi kru apapun. Terus ngobrolin soal film Kendal, terus keinginan bikin film tadi, bikin festival kayak tadi kan udah ada. Terus ini kalau tadi ku bandingkan sama nasional mungkin kan terlalu jauh. Yang langsung ku spesifikkan juga sih film kategori independen yang ada di Jogja kan Mas Mustafa sendiri saat ini homestay-nya juga di Jogja, kebanyakan hidupnya di Jogja. Nah, film Kendal layak ya dibawa ke sana, dibawa ke teman-teman Mas Mustafa? Layak enggaknya kan yang menilai kan bukan kita kan, yang membuat kan pasti penonton lagi kan layaknya atau enggak. Karena di situ kan tapi kalau dilihat dari beberapa produk film di Kendal itu bisa lah, intinya nggak misi-misi lah ini. Kan pasti ada poin-poin sendiri nih, apalagi Mas Muto kan sudah tahu semisal film ini audionya kurang bagus, terus semisal dibawa ke sana kan kasihan nanti kalau
dihajar sampai sana dinilai sama teman-teman Jogja. Mending kita kasih saran dulu, audionya perbaiki dulu bro ya. Tapi udah banyak yang keren-keren sih menurutku. Ya ini bukan karena kita orang Kendal terus kita membanggakan film kita, enggak. Maksudnya kalau dilihat secara kasat mata intinya beberapa produk film yang ada di Kendal udah bagus produksinya dari segi cerita ataupun teknisnya. Dari situ udah lumayan lah intinya. Yuk, dan beberapa film di Kendal juga udah ada yang menang di beberapa festival kayak gitu. Tapi nggak ada tapi. Maksudnya ya intinya ada lah yang nggak jelek semua gitu. Nggak jelek sih, ya nggak ada yang jelek, karya nggak ada yang jelek. Yang penting mau berkarya. Iya. Kira-kira aku masih pengen sih itu buat festival film itu Mas Mustafa bikin kira-kira di bulan apa Mas? Kalau semisal tahun ini aku siap bantu, bener ya? Mungkin untuk tahun ini 2020 belum sih. 2021 berikutnya ya. Insya Allah 2021 bulannya belum tahu. Kendalanya apa? Compile data. Iya, salah satunya itu. Maksudnya kita kan yang tadi kita bicarakan masalah karya-karya yang ada di Kendal itu kan juga banyak sekali kan. Bagaimana kita juga caranya mensosialisasikan kepada mereka agar info ini tersampaikan ke mereka itu kan juga punya waktu, harus ada waktu gitu. Beda kalau kita skalanya nasional, kita udah publish aja di apa namanya Instagram atau apa, pasti banyak yang ikut gitu. Tapi kan ini cuma di Kendal, belum tentu kita share lewat Instagram atau sosial media lain mereka tahu gitu, belum tentu kan. Kita harus sosialisasi kepada mereka secara langsung gitu. Apa sih ini festival buat apa dan segala macam tujuannya apa gitu. Itu. Dan itu kan produknya juga banyak sekali, kita juga harus menyusun segala sesuatunya kan. Keren. Itu misalnya di data pun kayaknya banyak lebih dari 50 teman-teman Kendal yang produksi film. Mungkin aku berbagai genre ya. Terus apa? Mas Mustafa sendiri vakum di RFK sekarang vakum, terus keinginan apa bikin festival film ini masih tergambar. Iya, vakum itu vakum produksi loh ya. Vakum tapi produksinya kalau nongkrongnya masih. Nongkrongnya masih. Dan kalau acara pemutaran juga masih kita. Screening itu masih. Screening masih. Nah, di depan pengen bikin apa lagi? Film, semisal ini pasti naskah udah banyak loh. Saat vakum seperti ini paling enggak kan ide mesti muncul. Kayak anak sastra, walaupun vakum dia tiap hari kan ide di kamar mandi dapat puisi. Ya yang pasti belum bisa membeberkan atau apa sih namanya, belum bisa nge-share bahwa kita produksi apa ke depannya, belum bisa. Karena kita juga intinya kita slow dulu lah. Tiba-tiba kita produksi gitu aja. Tiba-tiba mendadak konser kayak apa ERK kan judulnya kan, mendadak konser, baru pulang dari Amerika langsung bikin mendadak tiba-tiba. Ya keren, apa ditunggu Mas untuk apa karya-karyanya. Mas Mustafa sendiri untuk Kendal sendiri apa yang diinginkan, mungkin berupa wadah atau apa? Apa ya yang diinginkan? Pasti kan harapan ya, Kendal harus ada semacam ini. Kalau aku sendiri aku pengen Kendal punya sekolah seni. Misal ada film, ada sastra, kan keinginan gak apa-apa bro, mimpilah setinggi-tingginya. Kalau Mustafa, kalau keinginan pribadi sih kayaknya belum berani share karena emang jadi kalau misalnya ntar di share terus kok nggak jadi malah ditungguin kayak gitu, seakan kan menjadi beban kita sendiri gitu. Kalau misalnya
keinginan kita, cita-cita kita apa perfilman di Kendal itu ya udah tak pendam aja sendiri. Ketika oke ini momentumnya siap untuk action nih, ya udah kita action aja gitu, nggak perlu di share sih menurutku. Jadi kalau misalnya nggak jadi itu juga raisin Ya kerennya ini berarti pakai prinsip sedikit bicara banyak kerja. Maksudnya diam-diam gerilya tiba-tiba ada karya. apa bentuk Beda sama aku, kalau aku pengen apa, kalau mau bikin sesuatu harus apa pakai teaser dulu bro. ya itu tapi kan kalau itu udah pasti semua kan, pasti kita buat teaser terus segala macam. Maksudnya aku pengen bikin ini, aku ngomong sama teman-teman, walaupun nantinya enggak, tapi aku sudah termotivasi, aku harus bikin. Aku jadikan beban dulu malah, biar terbebani malah. Aku mau bikin Kendal TV ini sama teman-teman, aku share sama teman-teman. Mereka bilang aneh-aneh, cuek aku. Justru karena itu aku akhirnya terbebani, aku harus bikin. Kamu motivasi untuk mewujudkan sebuah cita-cita kan itu pribadi masing-masing. Caranya beda pastinya. Ya kalau nggak pribadi yang bisa dikatakan pengennya kayak Mas Budi tadi harus ada sebuah seni. Gitu. Berarti kita sama ya pemikiran. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa Kendal itu ya apa sih Kendal, maksudnya sebuah kabupaten yang jarang orang tahu justru gitu. Beda kan kayak Solo, Jogja itu emang apa namanya perputaran seninya sekali kan gitu. Kalau Kendal kan kita tidak bisa mengharapkan yang jauh gitu. Yang penting kita udah buat apa aja yang bisa kita lakukan gitu kan, akhirnya di share gitu. Jadi nggak ada patokan inti. Ya pasti ada patokan, cuman kan nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ambisius juga di situ. Jangan ambisius. Iya. Perputaran seni, tadi kan sempat menyebutkan perputaran seni. Perputaran seni yang ada di Jogja, Solo dan lainnya menurut Mas Mustafa seperti apa? Barangkali di Kendal bisa diciptakan seperti itu. Karena aku yakin pariwisata saja bisa diciptakan. Contohnya Pasar bisa diciptakan ya? itu aku sangat yakin sama lagunya Efek Rumah Kaca itu. Pasar bisa diciptakan. Pacar itu bisa nggak? Pacar? Mungkin bisa, saat ini baru dimulai di Jepang. Jepang sedang menciptakan pacar khayalan. Terus apa perputaran seni di Jogja Solo itu seperti apa barangkali di sini bisa diciptakan? Tahun 2017 itu kan saya mulai kuliah di Jogja kan. Dan kebetulan di film juga, jadi berkutatnya pasti di film juga, di Kendal ataupun di Jogja gitu. Pokoknya kalau secara pertama kali first impression lah kayak gitu. Apa istilahnya kayak gitu kan. Udah kayak kontras banget pokoknya kayak merasa kecil banget Kendal dibandingkan yang ada di Jogja. Perfilmannya itu kecil banget kayak gitu. Jadi benar-benar kontras, maksudnya di situ setiap minggu tuh pasti ada pemutaran film atau produksi film layar lebar pun sudah banyak kan di situ gitu. Jadi emang atmosfernya udah beda sekali gitu dari situ. Tapi yang disinggung di awal tadi, banyaknya pembuat film di Kendal udah mulai banyak nih teman-teman siswa atau teman-teman komunitas lain itu. Saya yakin beberapa tahun ke depan Kendal bisa lah kayak gitu membuat sebuah atmosfer tentang perfilman yang ada di Kendal sendiri itu. Saya yakin bisa. Itu semisal di Jogja tadi disebutkan tiap minggu ada pemutaran film, berarti mereka kan karyanya banyak bro. Banyak, karena sekolah film pun di Jogja kan banyak yang produksi film banyak. Mungkin karena itu ya, mereka tuntutan mahasiswa gitu kan dari kampusnya. Iya, dan mereka pun produksinya udah proper. Dari itu akhirnya mereka sepakat dan semangat nih untuk apa produksi terus. Asik lah, kembali lagi karena ada ruang kan di sekolah. Nah
ayolah dan bikin sekolah Kita membicarakan ini aja wis. Membicarakan apa namanya? Gedung aja wis. Gedung pemutaran atau tempat pemutaran film yang ada di Kendal sama di Jogja, waduh nggak ada sama sekali di Kendal kan. Di Jogja dimanapun bisa. Gitu. Aku pernah di TBJT itu di gedungnya itu buat teater bisa, muter film bisa, keren gedung sebagainya. Di Kendal udah susah sekali. Akan sudah ada bro. Mana? BKR. BKR. Balai Kesetiaan Remaja. Belakang Korea. Itu masih nggak tahu sih Simpang Siur. Nggak tahu, nggak mau bahas itu mas. Ya itu dulu salah satu basecampnya Rumah Kati juga ada di situ. Oh dulu basecamp di situ juga. Waktu produksi Rekso kita basecampnya di situ. Aku juga dulu basecamp di situ bro. Iya. Kita pernah tidur bareng ya bro. Saat itu aku masih sibuk-sibuknya ikut gamelan tempa. Gamelan tempa. Ini di gelas ini Maya ini tempa kan nama Mayanya Tembang Kepada. Oh iya. Lalu ku singkat sendiri namanya tempa, Tembang Kepada. Sama maknanya kan setiap orang butuh ditempa. Tutup itu terus. Semisal lama tahun, perkiraan tahun Kendal bisa atmosfernya seperti Jogja di tahun berapa? Semua mungkin sih, semua mungkin kita mencapai ke situ. Tapi perkiraan tahun berapa? 2100? Biarkan waktu yang menjawab. Biarkan waktu yang menjawab. Pakai flow ya, mengalir. Tapi keren juga bro. Aku, Mas Ian, Naka dan ada teman yang lain itu pernah ditawari sama salah satu SMK di Kendal karena kepala sekolahnya juga suka seni. Mau gak gabung sekolah ini ganti jadi sekolah seni? Oh iya. Pernah. Nanti bisa ditanyakan lah sama Mas Ian atau Mas Naka. Pernah itu, terus saat itu kita senang. Ternyata ada yang pengen ngajak kita, terus pengen mewadahi kita juga. Dan kenapa nggak jadi ya? Setahu kurikulumnya harus ikut kurikulum sekolah biasa. Oh. Kalau di Jogja kurikulum sekolah filmnya gimana? Sama dengan kampus lain? Gimana ya? Nggak terlalu ngerti sih kalau ngomongin masalah kurikulum kayak gitu karena nggak terlalu pokoknya dia nggak terlalu ngerti lah bicara kurikulum. Mata kuliahnya apa aja? Semisal di sekolah filmnya? Di sekolah tempatmu? Punyaku itu kan kampusnya Jogja Film Academy. Jogja Film Academy itu memang khusus perfilman gitu. Kita membahas perfilman. Pokoknya nggak ada mata pelajaran lain selain film. Terus mata kuliahnya kan semisal hari ini belajar semua yang ada di film dipelajari kayak mata kuliah penyutradaraan, mata kuliah sinematografi, mata kuliah penulisan naskah sampai ke produseran itu semua dibahas. Ini tentang film semua. Masih itu sampai lulus ya. Sampai lulus 3 tahun. Ini sudah berapa tahun? Tahun terakhir. Tahun terakhir. Tapi setahuku bikin skripsi itu gampang. Kuncinya apa? Dibuat gak jadi. Aku pernah jadi mahasiswa 14 semester. Ya asik juga sih jadi anak kuliah. Loh, anak kuliah itu paling aman. Kenapa paling aman? Kenapa kok paling aman? Zona paling aman itu anak-anak kuliah gitu. Jadi kok belum kerja udah tua gini masih kuliah. Benar gak? Alasannya enak. Zona paling aman. Misal ke rumah pacar ketemu bapaknya kerja apa? Masih kuliah. Aman. Zona paling aman adalah mahasiswa. Walaupun makan. Asik itu sih. Terus apalagi ya pengen nanya Mas Mustafa banyak ya. Ini perihal tadi ruang lingkup di Jogja.
kultur kan tadi sempat bahas beda banget sama kultur sini kan, bisa dikatakan terbalik. Aku juga sempat di Jogja 3 tahun saat itu di Ring Road Utara. Di Ring Roadnya? Aku itu di Ring Road Rontak. Di salah satu perumahan sana aku kerja, bukan rumahku sana kerja, dan setahuku atau mungkin ketemuku sama orang-orang seperti itu ya, di Jogja sendiri itu walaupun mereka tergolong santai dengan nada bicaranya kan santai tapi mereka ternyata disiplin. Aku janjian sama temen ini, kita kudu briefing jam segini, jam 2 lah misalnya, briefing jam 2. Mereka sebelum jam 2 udah sampai. Padahal sana macet toh, kamu tahu sendiri di Jakal, kalau sore macetnya kayak apa. Ini menurutmu di Kendal perlu gak? Sangat perlu. Seperti apa di Jogja? Sangat perlu. Di Jogja sendiri kalau ngomongin perfilman itu yang paling utama adalah disiplin. Di perfilman itu ya harus disiplin, segala sesuatunya kita harus disiplin. Itu modal awal, dan yang paling ditekankan sebelum kita membuat sebuah film adalah SOP-nya. SOP di film itu harus kayak gimana harus kita tahu kayak gitu. Itu paling pertama, kunci utamanya di situ. Itu makanya kalau di Kendal belum bisa seperti itu ya. Karena kita sudah pernah ke beberapa kegiatan ya dari Kendal. Yang penting kalau di Kendal intinya berkarya aja dulu lah, intinya sebanyak mungkin ada produksi film yang ada di Kendal, itu aja sih yang penting. Itu ntar berjalannya sebuah pengalaman di situ kan kita berubah sendiri di situ. Ini sama yang diceritakan Naka di konten sebelumnya di sini. Naka cerita saat di Leiden Belanda. Ternyata mereka disiplin semua kayak di Jogja. Dan mungkin bedanya sama Jawa ya. Di Leiden malah justru nggak ada hal pekewo. Mereka nggak suka bilang nggak suka. Punyamu jelek. Terus karena menurut Naka saat itu ya, itu suatu kritikan yang membangun, malahan kamu jelek supaya biar lebih bagus. Kalau kita pakai punyamu bagus bro ya, padahal jelek tapi kita tetap bilang bagus ya, dia tetap puas di situ akhirnya. Nah ini perlu nggak di Kendal kita misal jelek kita sikat. Mas Mustafa tadi kan ngobrolin soal disiplin sama indisipliner yang ada di Kendal, itu memang perlu dilakukan ya. Terus dari Mas Mustafa sendiri sudah melakukan perubahan nggak hal yang ada di Jogja, kulturnya di Jogja dibawa ke Kendal? Ngomong-ngomong ini kok jadi gelap kenapa ya? Salah teknis bro, maaf. Listrik tiba-tiba jegel ya. Token ya mas. Belum ada ini ya. Fee dari YouTube ya? Belum monetize, tapi kita nggak ngejar monetize lah. Yang penting teman-teman bisa ke-share lah di Kendal TV, nggak usah mikirin subscribe. Viewer mungkin itu nanti mendukung sendiri lah, misal mau subscribe ya alhamdulillah, tapi nggak subscribe ya keterlaluan. Maksa tapi halus. Oke. Gimana ini? Sudah diterapkan atau belum ini mas? Sebenarnya saya nggak bisa menilai diri saya sendiri justru kan kalau masalah. Iya sih, banyak kan teman ya. Nggak masalah perubahan atau kedisiplinan dan segala macam itu saya nggak bisa menilai diri sendiri, tapi teman-teman yang bisa menilai kan. Nggak tahu ini ada perubahan setelah saya di Jogja atau apa, nggak tahu kan. Tapi untuk diri saya sendiri mencoba untuk membenahi semuanya itu, mencoba tetap bahwa untuk menjadi lebih baik. Baik. Semua manusia kan setiap detik setiap hari harus menjadi lebih baik. Istimewa. Aku jadi motivator.
udah keren, nulis naskah mesti sering juga ya. Ini ada naskah yang soal apa? Sangkut paut soal remaja yang tentang percintaan gitu ya. Kebetulan produksinya Rumah Kreatif Film Kendal juga, dan kebetulan saya yang menulis dan mensutradarai ada film yang tentang ngomongin soal cinta. Judulnya Kisah Cinta Malam Ini. Oh iya, aku pernah lihat itu ya. Itu tag di Kalimumu kalau nggak salah ya, rumahnya si Topeng. Itu film ketiga Rumah Kreatif Film Kendal. Modelnya keren tuh bro. Apa? Modelnya keren gitu. Talentnya. Terus apa? Talent pacarmu tuh ya? Sorry, karena aku lihat saat itu kan filmnya ada di sebuah ruangan, bisa dikatakan kamar ya, berduaan, dan aku wah ini pasti pacarnya Mustafa ini, dari wajah juga mirip. Kan kebanyakan pacar kan cerminan dari diri kita ya. Itu pacarnya Mas Mustafa atau bukan? Oh gak berani share. Oh berani. Maksudnya menertawakan hal seperti itu. Enggak, bukan. Itu teman saya. Kebetulan itu namanya Fitri. Fitri ya? Dia aslinya Wonosobo. Wonosobo. Tapi kuliahnya di Semarang, di Ugris, dan dia juga ikut UKM teater. Oh. Kenal dari situ. Akhirnya tak ajak lah main film gitu. Gak berlanjut ke jenjang yang lain. Biasanya kan mau bikin film itu modus. Dan saya bukan termasuk golongan orang lain seperti itu. Oh, profesional walaupun kita belum profesional, tapi kita mencoba untuk profesional ya, gitu. Tapi ini aku pengen ngulik lebih dalam ke Mas Mustafa ini. Kenapa tuh? Setiap ketemu Mas Mustafa pun nggak pernah bawa pasangan. Kenapa? Nggak mau pacaran, atau nggak ada yang didekati, atau nggak mau mendekati? Lebih tepatnya kayaknya nggak ada yang mau deh. Nggak ada yang mau Kenapa nggak mau seorang Mas Mustafa? Dari penampilan kan sudah berantakan, sudah indie banget kan. Pakai tas tote bag kain, habis itu rambut gondrong. Siapa sih yang nggak suka sama seniman seperti ini? Muka pun lebih tampan dari aku mengakui kalau itu. Ini kenapa? Jangan-jangan Mas Mustafa bisa diceritakan. Semakin malam semakin kayak gini pertanyaannya. Rambut teblas. Soalnya aku melihat dari setiap kita ketemu lah bro di acara-acara seni di Kendal. Ini kenapa kok Mas Mustafa sendiri terus? Arfi pernah bawa cewek. Ulin pernah gak sih? Nggak tahu kan Ulin. Bawanya Mas Irfan, Al-Mughada terus sih. Tapi kayaknya saya juga belum pernah melihat Mas Abraham ini bawa cewek. Aku seringnya nebeng sama Naka. Oke. Jadi aku bawa ceweknya Naka. Ini Mas Mustafa ya, gak jangan bahas aku lah. Mas Mustafa terakhir pacaran kapan bro? Belum pernah pacaran seumur hidup. Yakin? Wah. Cinta monyet pun belum pernah? Cinta pasti. Dekat dengan cewek pun pasti. Saat itu kelas berapa? SMP pernah. SMP terus pokoknya beberapa kali lah kalau dekat sama cewek. Kalau mengikat sebuah ikatan pacaran itu kayaknya sebenarnya buat apa sih gitu? Gak mau ya. Buat apa sih gitu? Padahal kalau bikin naskah lebih enak bro kalau kita sudah masuk ke situ. Kata siapa? Kataku sih. Kata Bimbing. Ya aku memang suka sama Bimbing. Bimbing bilang gini. Lo kalau mau bikin karya ya lo jujur aja. Jujur apa yang lo rasakan. Itu salah satunya kenapa karya-karya Bimbing bisa booming.
Saat itu semua lirik lagu dikuasai sama band-band rock yang karyanya bisa dikatakan seperti itulah. Tapi Bim sendiri bikin karya yang ini karya anak Jaksel Jakarta Selatan. Nah, sampai saat ini Jaksel bikin malah jadi trendsetter dari semua kota-kota yang lain. Salah satunya ya Katalog Gue bisa ditenarkan sama Mas Bim melalui lirik gitu ya. Ya kalau tadi bahas masalah, kalau kita pengen berkarya tentang sesuatu misalnya cinta dan segala macam, kita harus melakukan seperti itu kan. Jujur lah, seperti itu merasakan. Ya, tapi kita kan juga nggak harus melakukan seperti itu juga. Karena kan kita mau buat film orang jatuh ke jurang, apa kita harus jatuh ke jurang dulu? Semua nggak harus gitu kan. Tapi kan perspektif. Iya. Masuk akal kan? Yang ini masuk akal kan? Kita ya lihat perspektifnya aja, kita mau angkat di sebelah mananya tentang cinta, di sebelah mana ya mengangkat sebuah kisah cinta tapi yang orang yang tidak pernah pacaran bisa kan? Kayak gitu kan. Kembali lagi karena apa pacar ini, karena hubungan. Mas Mustafa saat SMP pernah deket sama cewek, terus kenapa nggak diikat? Masa nggak diikat di suatu hubungan yang lebih menjadi sebuah pacaran? Itu kenapa? Serius. Aku penasaran sama dirimu. Sebenarnya kalau masalah seperti itu apa ya? Aku mencoba fokus aja sih, maksudnya dari awal aku misalnya kita bicara awal film nih, aku membicarakan soal duniaku sendiri di film kayak gitu. Sejauh ini di dunia film aku selalu pengen total terus, wah pengen berkarya terus, kayak apa istilahnya ya, totalitas kayak gitu terus lah. Jadi waktu pun untuk dalam tanda kutip pacaran kayaknya kok nggak sempet gitu di situ sih. Saking sibuknya sampai nggak sempet mikir pacar. Padahal tadi udah menyebutkan usia 23 asik-asiknya buat pacaran. Itu sih kayaknya waktuku bakal kepotong aja sih. Berarti saat ini masih fokus pengen berkarir ya? Pengen berkarir aja dulu. Tapi semisal ada yang deketin gitu. Wish, sampai jatuh. Ditanya kayak gini grogi sumpah. Nervous aja. Terus saat ini semisal ada yang deketin gitu. Ya mau aja sih. Welcome ya, barangkali jodoh gak masalah kali kan. Gak ada yang tahu. Ya buat teman-teman cewek, ini Mas Mustafa sudah membuka diri lah, silakan yang mau mendekati. Udah aja ya. nanti masih pengen bahas lagi ya sama Mustafa. Sampai lampu mati kita tetap jalan kok. Oke. Terus ada tekanan nggak dari teman? Kamu nggak pernah pacaran sih bro? Pasti ada. Nggak hanya tekanan, suzon ngomong aja. sering. Jadi yang nggak bisa memungkiri bahwa kita juga insting dari seorang manusia kan pengen menyalurkan cinta kita kan kepada manusia kan kayak gitu. Pasti di sebuah titik pasti ada yang merasa ya kayak orang-orang yang lain lah, kesepian dan segala macam, pengen punya pacar dan segala macam. Tapi ketika berpikiran seperti itu, aku mencoba untuk ntar dulu lah, selesaiin karir dulu, aku membahagiakan diriku sendiri, baru aku bisa membahagiakan orang lain. Karena cinta itu bukan saling melengkapi, tapi saling memberi. Kalau saya aja masih kekurangan. Tak garis bawah ini, cinta bukan saling melengkapi, bukan hanya saling melengkapi, tapi juga saling memberi. Istimewa. Saling membahagiakan lah. Kalau aku sendiri belum merasa bahagia, apalagi aku bisa membahagiakan orang lain. Aduh, gitu sih.
Ya mungkin bullshit. mungkin apa nanti semisal dapat pun nggak kayak yang teman-teman yang lain. Maksudnya teman-teman yang lain yang putus nyambung, putus ganti ya seperti itu. Kalau benar-benar menunggu lama, setelah itu dapat biasanya dipertahankan semaksimal mungkin ya. Mungkin. Ya itu sih sebenarnya alasan pertama, karena itu waktu sih. Kalau kita gini, misalnya kita menuju sesuatu nih, pengen meraih sesuatu nih. Kalau pemikiran apa namanya, waktu kita terbagi-bagi kan juga kayak pasti gini jangan juga perlu pasti lebih. Aku yakin kalau ada statement bahwa ya pacaran juga santai-santai aja, kita masih jalan di dunia kita, itu juga pasti waktu pasti terpotong lah dari mereka gitu. Ya pilihan. Kita kan nggak menyalahkan teman yang lain, maksudnya teman yang sudah sibuk masih pacaran juga kan, mereka juga terserah mereka karena persepsi masing-masing. Terus apanya soal pacaran memang tabu untuk dibicarakan ke Mas Mustafa. Ini Inggris sih. Tapi ada sebenarnya yang familiar. Cinta kan nggak harus memiliki ya. Wah, ini paling susah ini. Ini kalimatnya siapa ya? Cinta nggak harus memiliki. ST12. Bukan. Judul lagunya ST12. Bukan. Malah aku lebih ke dalam ini kalimatnya Jalaluddin Al-Rumi malah. Cinta nggak harus memiliki. Itu kalau nggak salah sih ya. Nanti kita cari-cari lagi. Terus tapi jangan sampai ikut Pak Demu ya bro. Pak Demu sampai usia berapa itu baru nikah? Kamu paling nggak ditarget lah nanti karir timelinenya ada, harus sampai tahun berapa, usia berapa. tapi harus digarisbawahi Apa? pacaran beda sama nikah ya. Iya. Tapi kalau bisa pacaran berlanjut ke jenjang itu kan. Iya, tapi kan kalau nikah itu pasti setiap orang pasti udah menargetkan kan? Walaupun tidak pacaran kan, udah ada target untuk menikah tahun berapa dan umur berapa gitu kan. Nah, untuk menargetkan itu, untuk punya itu kan kita harus, ya itu tadi, kita harus membahagiakan diri kita sendiri, kita bahagian orang lain. Dari dalam dulu baru ke orang lain. Masuk akal ya. Masuk akal pembedaannya maksudnya. Ini kembali Mas Mustafa ke komunitas lagi ya. Kita kan sering ketemu di komunitas-komunitas semacam yang ada di PKR lah, Balai Kesenian Remaja. Ini Mas Mustafa pernah ikut Kendali Seni Kendal gak? Dari awal Kendali Seni Kendal pertama saya tahu. Malah dari pertama. Aku yang pertama gak ikut. Aku saya kalah soal itu. Dari Kendali Seni Kendal pertama itu tahun 2016 ya. Saat itu sudah ada pemutaran film. Sudah ada. Dan Rumah Kreatif Film Kendal pun di Kendali Seni Kendal pertama itu membuka stand di situ. Ada workshop. 2017 terlibat juga film juga. Oh, karena ketuanya kan orang film juga saat itu. Dan kita juga buka stand di situ. 2018 kita terlibat juga, tapi ada 2018 itu tidak ada standnya. Tidak ada layar lebar ya? Kayaknya ada bro. Workshop aja. Cuma ada workshop. Oh iya, workshop tapi nggak ada di Kaliwungu ya saat itu ya, pendopo Kaliwungu. Kalau yang terakhir kemarin 2019 yang di Kangkung itu kita buka stand. Stand sendiri itu ya. Yang kita ini membuat market film di situ. Film market. Memasarkan film. Susah ya? Susah gampang, apalagi di film pendek ya khususnya. Itu susah gampang karena kalau misalnya film panjang itu kan pasti ada ke bioskop dan segala macam kan, ke televisi dan segala macam.
kalau film pendek kan untuk saat ini paling realistis kan ke festival-festival di situ. Ngejarnya di festival ya? Di festival-festival paling kalau nggak ya platform-platform digital kayak YouTube atau ada Vitsy dan segala macam. Vitsy itu Vitsy. Terus aku pernah lihat juga film Kendal ada yang masuk ke View ya? Bukan masuk, tapi emang View punya program apa namanya workshop film kayak gitu kan ke kota-kota. Kolaborasi ya? Salah satunya Kendal waktu itu. Nah Kendal ada workshop film dari View. Nah dari situ mereka produksi film juga. Si View kan dari luar negeri ya bro? Apa dalam negeri sih View itu? View kurang tahu sih. Kalau View setahu Korea, kayaknya sih ya. Setahu Korea, tapi mungkin di tiap kota kan ada timnya. Ya keren juga. Barangkali nantinya apa film-film Kendal bisa punya wadah sendiri lah, di mana entah itu di View, di Vica atau di YouTube. Yang pasti haruslah menurutku dipasarkan ya, karena sudah dibikin ya nggak mungkin kan harus tempat sendiri kan, dibikin sendiri, tonton sendiri, biayai sendiri. Untuk apa maksudnya ya kembali ke awal tadi kan, kalau Rumah Kreatif Film Kendal masih berkutat satu festival gitu pasti kan, festival. Terus yang kedua pemutaran layar tancap itu tujuannya layar tancapnya Rumah Kreatif kan apa ya, membangkitkan kembali atmosfer layar tancap pada zaman dahulu gitu, kumpul bareng di lapangan sama tetangga-tetangga, kumpul nonton film bareng. Itu kan yang udah jarang sekarang. Mungkin saat itu kan film Berry Prima, Roma Irama kan. Saat ini kan kita yang lebih hits lah, yang kita share. Nggak perlu film-film lawas terus. Karena orang-orang desa juga dia nonton film mereka dari mana gitu. Bioskop di Kendal aja nggak ada bioskop. Aduh kan. Pengen ya semisal ada bioskop. Pengen banget. Bikin bro. Bisa ya Senin ya. Semisal ada pemerintah yang ingin membantu RKFK gimana cara menanggapinya? Rumah Kreatif Film Kendal selalu membuka siapapun untuk terlibat gitu, termasuk untuk membantu dalam hal apapun gitu. Kita terima gitu, apalagi dari pemerintah pasti kan. Jika kalau pemerintah udah pengen membantu komunitas, apalagi film gitu kan, berarti mereka udah punya pandangan bahwa oh ini film punya potensi dan segala macam kan. Berarti ya sangat kita terbuka dan menerima hal tersebut, bantuan film bentuk apapun gitu. Pasti. Barangkali kan pemerintah Kendal khususnya ya, Kendal pengen bikin bioskop dan saat ini yang pengen diikatkan, pengen kolaborasi sama RKFK. Ini kan mungkin saja bro, barangkali pemerintah kita sedang senang sama film, akhirnya kayaknya belum ya, karena film saat ini setahuku baru ke musik. Saat ini baru ke musik. Ya mungkin barangkali nantinya ada bioskop lah. Bismillah aja lah. Bismillah nantinya ada. Semoga aja. Dan maksudnya dulu kan Kendal kan udah banyak. Oh iya, di Kalimungan ada ya. Ada di pelataran ada Gajah Mada dulu ada bioskop. Bioskop Sri Agung. Sri Agung juga ada. Dulu ada. Nah, Jalan Sri Agung itu sebenarnya dulu nama bioskop Sri Agung. Oh, akhirnya dipakai. Udah jadi minimarket sekarang. Itu banyak bioskop yang ada di Kendal. Emang kan dulu bioskop kelas B gitu di dekat-dekat pasar itu kan banyak. Ini tugas kita sih bro, menurutku. Tugas kita sebagai penikmat film ya bagaimana cara membangkitkan lagi yang semacam itu. Ya semoga terjadi lah ini. Tahun-tahun yang akan datang, walaupun ya kan kita coba menuju ke situ ya dengan kayak bioskop keliling, pemutaran tancap. Iya, itu salah satunya yang sudah dilakukan RKFK ya. Semoga kedepannya udah
terbuka lagi lah, kayak ada bioskop lagi lah kan. Di Kalimantan juga ada, masih ada gedungnya kan. Ya aku pengen banget membeli itu. Kalau punya uang di Aku ada situ 15.000 ya, nyicil ya, apa ya. ya barangkali apa nanti apa kita punya uang terus kita pengen bikin tadi semacam TBCT yang ada di Solo kan, mungkin saja kan tiba-tiba punya uang Semoga ada ruang-ruang seperti itu. kita bisa bikin uang terus kayak menurutku Kendali Seni Tunggal efeknya gimana? Wah, Kendali Seni Tunggal salah satu apa ya, event bagus dan penting itu. Penting dan justru penting karena itu sebuah event yang bisa menyatukan seluruh seni yang ada di Kendal kan. Berbagai macam seni kumpul di situ. Seni dan komunitas. Iya, komunitas dan seni itu berkumpul terus saling berbagi ilmu, terus kita perform juga di situ kan. Itu salah satu yang penting yang ada, yang harus ada terus gitu. Perlu ada terus. Oke, Mas Mustafa, terima kasih sudah ngobrol banyak sama saya walaupun listrik sampai mati seperti ini. Walaupun obrolannya juga nggak terlalu penting. Enggak, tapi menurutku penting. Aku punya masukan perihal film tadi, wacana-wacana film. Barangkali nantinya di Kendal TV sendiri, aku pengen lah bikin film-film. Oh, harus itu. Barangkali Mas Mustafa juga mau membantu membuat film. Terus buat bersama lah, buat membuatkan. Oh ya, sip. Jangan sampai ini yang perlu garis bawahi, jangan sampai kita dimanfaatkan atau memanfaatkan. Ya. Kalau bisa kita mutualisme, saling menguntungkan. Bareng-bareng. Menurutku hal seperti itu perlu kita tanamkan biar di belakang nggak kayak komunitas-komunitas ya yang kemarin kita nimbrung di situ bermasalah karena di belakangnya nanti seperti ini karena bekewo. Ini ngobrol langsung di depan, ramai di depan, setelah itu selesai kelar kan enak, bisa ngopi-ngopi bareng. Perlu juga bekewo. Mas Mustafa buat Kendal TV kata-kata sedikit lah. Kayak Enggak ada. lanjut terus. Ya semoga lewat Kendal TV intinya Kendal bisa bangkit lah dari apapun itu, maksudnya bidang seni atau bidang ekonomi atau bidang apapun gitu ya. Lewat Kendal TV ini ya bisa bareng-bareng lah intinya. Ya, aku banyak program sih soal ekonomi, soal seni kan sudah pasti ini sudah mulai. Dan nantinya kita ke ranah politik pun aku mau ikut, tapi nggak ingin ikut arus. Bahkan nanti bisa misalnya ada pemilu bupati, ada debatnya di Kendal TV. Wah, iya masuk ya. Siap jadi tim ya. Susah banget. Mata Abraham bukan mata Najwa. Waduh, baik masukan bagus ini. Boleh. Debatnya nanti kayak Bulan gini. September ya pemilihan. Wah, saya nggak tahu. Nanti saya tak izin lah sama pihak Diskominfo sama pihak protokol. Debatnya di Kendal TV aja. Maksudnya debat santai, nggak sambil ngopi. lebih enak kan debatnya, tapi Di kebun. tapi ada isinya. Iya. Jangan sampai kosong obrolannya. Visi-visi perlu di-share tetap lah. Oke, terima kasih Mas Mustafa. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ini bukan yang pertama dan terakhir ngobrol di Abraham Story, tapi saya pribadi berkeinginan suatu saat ngobrol lagi sama Mas Mustafa. Siap. Saya tunggu kisah tentang film-filmnya, ya kisah tentang jodohnya, ini yang paling utama juga ini. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Sama-sama.